Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Dimas Delimas Suara SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 2215037 dan nomor UKG 201900461493. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita masuk pada pertemuan yang kedua setelah kemarin kita belajar untuk memahami teks laporan hasil observasi. Untuk hari ini sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan masuk ke kompetensi yang baru. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Bapak akan mengabsensi, mengecek kehadiran kalian. Yang namanya Bapak sebut, silakan kalian angkat tangan kemudian mengatakan hadir. Alif Gus Mulyadi, Hendri Almila, Sofyan, Jamaluddin, Rahmat Hidayat, Sugito, Aliman, Fadli, Aditya Putra, Zaid, Safarudin, Mawan, Adi Sabta Hadi, Aldi, Caseri, Iksan Hasim, Zakian, Riyandi, Bagas, Nurdin, Adi Samsul Faldi. Ya, berarti Adi yang tidak hadir. Ya, satu orang. Keterangannya apa? Sakit? Ya, tidak ada keterangan. Ya. Semoga di pertemuan berikutnya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Barangkali ada keperluan keluarga, semoga cepat dibereskan. Apabila sakit, semoga lekas sembuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian untuk selanjutnya
Ini sudah siap untuk belajar? Ya. Ya. Sebelum memulai belajar, Bapak akan menayangkan sebuah video. Ini untuk menggugah semangat kalian, untuk memotivasi kalian. Barangkali sedikitnya bisa menjadi pelajaran untuk kalian. Ya. Silakan diperhatikan. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah setelah engkau mati besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha. Tayangan video singkat tapi memiliki nasihat untuk kalian. Ada yang bisa atau barangkali mengomentari video tadi isinya apa sih? Ya, silakan Sulito. Sukses tidak datang pada orang yang malas. Kita harus belajar dengan disiplin tinggi untuk menjadi kesuksesan yang akan datang. Ya, bahwa belajar itu harus disiplin. Ya, belajar yang rajin, belajar disiplin, dan yang paling penting, ya, jangan menunda-nunda tugas. Tugas nanti apa? Ngasih lama, besok lagi aja. Nah, terus seperti itu, besok lagi, sampai tiba waktunya presentasi atau mengumpulkan tugas, kalian belum dapat menyelesaikannya. Itu kadang kita terlena atau jatuh itu bukan karena melewati batu-batu yang besar, tapi kita sering terjatuh karena kepleset di antara kerikil-kerikil gitu. Ya. Karena kita menyepelekan sesuatu hal, jadi lalailah kita. Nah, jadi bagus sekali segitu komentar terhadap video. Itu yang mau Bapak sampaikan ke kalian, bahwa yang namanya sukses itu tidak datang ketika kalian bermalas-malasan, ketika kalian berdiam diri, tiba-tiba kesuksesan itu datang. Tidak seperti itu. Kalian harus berusaha, kalian harus menjemputnya dengan cara apa? Belajar yang rajin, disiplin. Nah, itu akan menimbulkan aura positif di dalam kalian. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Kita masih membahas materi mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk kompetensinya, sekarang kita masuk ke kompetensi yang baru, yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan
isi dan aspek pembahasan yang baik. Ya. Tujuan yang kedua, kalian mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun dengan baik. Mari kita mengulas kembali pertemuan sebelumnya mengenai teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat laporan hasil observasi itu apa sih? Ya? Ada yang masih ingat? Kira-kira dari lembar ini apa menurut kalian observasi itu? Sedang apa sih? Mengamati. Bagus. Jadi proses observasi adalah proses mengamati, melihat. Nah, itu adalah observasi. Yang di atas ada gambar tentang observasi apa itu namanya? Tanaman hidroponik. Ya. Bagaimana caranya tanaman bisa tumbuh di tanaman seperti itu? Biasanya kan di tanah. Makanya diamatilah seperti itu. Untuk gambar yang kedua, sedang apa? Mengamati kupu-kupu. Ya. Bagaimana siklus hidupnya kupu-kupu, dimulai dari kepompong sampai dengan dari ulat ke pompong sampai dengan jadilah kupu-kupu. Itu adalah proses observasi. Artinya observasi itu adalah kalian mencari suatu informasi, ya, bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Ya. Kalau yang di gambar ini maksudnya ke observasi langsung atau tidak langsung? Observasi langsung. Bagus. Kenapa observasi langsung? Karena mengamati objek secara langsung. Kalau observasi yang tidak langsung itu observasi yang seperti apa? Observasi melalui internet, ya, buku, koran, dan lain-lain. Artinya objek observasi kita itu kita tidak bertemu atau melihat secara langsung. Nah, itu observasi. Sekarang Bapak mau langsung masuk ke struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, ini baru struktur dari teks laporan hasil observasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah definisi umum. Kemudian yang kedua adalah definisi bagian. Yang ketiga adalah definisi manfaat. Di struktur yang pertama, definisi umum itu merupakan pembukaan atau mengenai awal sesuatu hal yang ingin kalian observasi. Misalnya, kalian hendak mengobservasi pohon pisang. Nah, definisi umum kalian bisa memasukkan pengertian pohon pisang, kemudian pohon pisang itu tersebar di mana saja. Nah, kemudian yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian merupakan rincian dari objek utama yang kalian observasi. Misal pohon pisang. Pohon pisang itu ada bagian apa saja, dimulai dari tunas sampai dengan buahnya. Nah, kemudian manfaat dari pohon pisang itu seperti apa? Ya, nah itu adalah strukturnya. Akan lebih jelas, Bapak akan bahas di kerangka tulisan, ya, di kerangka tulisan. Nah, ini
merupakan kerangka tulisan. Kenapa sih harus dibuat kerangka seperti ini? Agar kalian mudah dalam mendeskripsikan atau mengembangkan ide kalian. Ya, misalnya ini Bapak buat kerangka tulisan mengenai sepeda motor. Karena kalian di sini adalah jurusannya teknik dan bisnis sepeda motor, maka dari itu Bapak coba mengobservasi mengenai sepeda motor. Ada 3 struktur umum dalam teks laporan observasi. Yang pertama adalah definisi umum, kemudian definisi bagian, dan definisi manfaat. Seperti yang sudah sebelumnya Bapak sampaikan. Nah, rincian topik di sini itu merupakan garis besar hal yang ingin kalian observasi. Ya, misalnya definisi umum, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian umum sepeda motor. Nah, di pengembangan itu merupakan hal yang ingin kalian cari. Misal, di pengertian motor itu menurut Bapak mengambil pengertian sepeda motor itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Ada yang masih ingat deskripsi bagian itu berisi tentang apa? Rincian, ya. Rincian atau bagian-bagian hal yang akan diobservasi. Nah, bagian yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang bagian sepeda motor. Bagian sepeda motor itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala silinder. Kemudian yang kedua adalah bak silinder mesin. Kemudian yang ketiga adalah bak engkol mesin. Tulisan yang telah dibuat. Ya, terus selanjutnya ada jenis-jenis motor. Tadi saya masih ingat Pulsar, dual sport, touring, skuter, dan sepeda listrik. Sama seperti kerangka tulisan, ya. Nah, jadi apa manfaatnya kerangka tulisan? Adalah untuk mempermudah kalian dalam membuat laporan hasil observasi. Ya. Sekarang Bapak akan membuat kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Satu kelompoknya berisi 5 orang. Untuk kelompok yang pertama, Alif Gusmoyadi, Henry, Sofyan, Jamaluddin, dan Rahmat Hidayat. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Sugito, Aliman, kemudian Zahid, Saparudin, sama Aditya Putra. Ya, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, Fadli, kemudian Awan, Adi, Zakian, sama Tiandi. Untuk kelompok terakhir, kelompok kelima adalah Bagas, Nurdin, Aldi, Caseri, sama Iksan. Ya. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Sudah berkelompok?
Nah, sekarang Bapak ini sudah menyiapkan sebuah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini silakan nanti kalian baca. Kemudian kalian nanti membuat kerangka tulisan yang seperti sudah Bapak jelaskan di layar. Silakan kalian buat kerangka tulisannya, kemudian kalian maju ke depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya. Ya. Ya, silakan dibagikan. Ada yang belum dapat? Sudah semua. Baik. Bapak akan menggunakan teknik copy the master. Jadi kalian silakan baca terlebih dahulu, kemudian kalian buat kerangka tulisannya, ya. Silakan. Dibuat sekarang Bapak ini sudah menyiapkan kerangka tulisannya. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengisi kerangka tulisan ini. Kalian tentang wayang. Wayang adalah seni pertunjukan, berarti apa ini? Pengertian wayang. Ini definisinya adalah pengertian wayang. Terus lanjut di selanjutnya. Ini kan pengertian wayang. Wayang adalah seni pertunjukan. Berarti definisinya adalah pengertian wayang. Terus bisa di pengembangannya baru ditulis wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di pengembangannya apa itu? Udah sampai dia ini tentang sampah. Sampah ini apa ya? Sampah merupakan sisa. Pengertian sampah ya. Berarti di rincian topiknya adalah pengertian sampah. Harus ditulis. Ditulis di sini.
Pengisian sampah. Baru ini ditulis sampah merupakan material sisa di pengembangannya. Penyiraman. Waktu yang baik untuk menyiram bunga mawar adalah pagi dan sore. Manfaat bunga mawar. Manfaat bunga mawar sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, dan anti peradangan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Jamal. Kerangka tulisan yang sudah dibuat berdasarkan laporan hasil observasi yang sudah dibagikan. Kerangka tulisannya berupa bunga mawar. Ya. Dimulai tadi dari definisi umum, menjelaskan pengertian tentang bunga mawar. Kemudian definisi bagiannya menjelaskan warna-warna mawar, kemudian waktu penyiraman mawar. Ya. Dan yang terakhir adalah definisi manfaat. Bunga mawar itu bisa dijadikan berbagai macam manfaatnya. Nah, seperti itu. Itu merupakan kerangka tulisan. Bapak yakin kalian sudah benar semua kerangka tulisannya. Ya. Sekarang saatnya kalian untuk praktik langsung membuat observasi sendiri. Ya. Secara berkelompok. Ya. Secara berkelompok kalian nanti akan membuat sebuah laporan hasil observasi. Observasinya tentang jurusan kalian. Ya. Observasinya tentang jurusan kalian. Karena kalian di sini jurusannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor, maka kalian harus mengobservasi tentang jurusan kalian itu. Ya. Misalnya tadi contoh observasi tentang sepeda motor, dan apapun nanti silakan kalian berdiskusi secara berkelompok mau mengobservasi apa. Bagaimana Silakan. api apabila terjadi kebakaran? Cara menggunakannya di sana? Cara penggunaannya, jadi di sini kan ada selang ini tabung. Nah, tabung ini kan berisi kayak cairan berupa kayak apa? Kayak gas, ibaratnya kan gitu. Tapi bukan gas ya, cairan. Dan di sini selang. Nah, di sini ada ampernya, dilihat. Nah, misalkan posisi di sini berarti ada isinya. Di angka berapa ini dilihat? 60. Nah, berarti ampere ini isinya 62. Nah, terus di katot ada panas. Itu ya berat mesin. Ya. Terus di sini ada karburator. Karburator atau apa? Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ya. Cukup Pak. Baik, sudah selesai tadi observasinya. Sekarang Bapak mau kalian untuk mempresentasikan hasil dari observasi kalian. Hanya 2 kelompok saja nanti yang tampil. Untuk 2 kelompok yang belum tampil nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya. Silakan, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Ya. Di sana kami melakukan identifikasi mesin perkakas. Bengkel produksi semuanya bisa ditetapkan bukan sekedar untuk praktikum siswa, melainkan juga menerima pesanan atau penjual jasa pemesinan. Di bengkel
SMK Negeri 1 Kawatakan terdapat 5 mesin perkakas, diantaranya sebagai berikut: 1 mesin bubut, 2 mesin las, 3 mesin gerinda, 4 mesin bor, 6 mesin scrap. Dari kelima mesin tersebut kami menganalisis identifikasi mesin tersebut, merek mesin, jenis mesin, dan bagian-bagian mesin disertai foto bagian-bagian mesin tersebut, fungsi bagian-bagiannya secara detail, dan gambar bagian mesin tersebut secara detail. Perlengkapan mesin tersebut, fungsi perlengkapan mesin secara detail, dan gambar setiap perlengkapan mesin, cara kerja mesin perkakas tersebut secara umum, dan benda kerja yang diproduksi. Sehingga satu Kawatakan. Identifikasi mesin perkakas. 1. Merek mesin: mesin bubut Mas atau AMC 36. 2. Mesin las atau Kortika 1800. Mesin gerinda, mesin grid, mesin scrap Sanyo. 2. Jenis mesin. Berdasarkan identifikasi yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Kawatakan, terdapat 5 jenis perkakas, diantaranya mesin bubut, mesin las, mesin gerinda. Elektroda yang digunakan tergantung dari jenis bedanya karena terdapat beberapa jenis elektroda yang elektroda baja, nikel, perunggu, dan aluminium. C. Bagian mesin gerinda. 1. Batu gerinda dan spindle. Batu gerinda banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Batu gerinda sebetulnya juga penyayat seperti penyayatan dari benda miling, hanya penyayatannya sangat halus dan tataannya tidak terlihat seperti miling. Tatahan hasil penggerindaan ini sangat kecil seperti debu. Spindle merupakan penggerak batu gerinda dan penggerak mesin selama bekerja. 2. Meja mesin dan kepala utama. Meja mesin merupakan tempat duduk benda kerja yang akan digerinda. Kepala utama merupakan bagian yang menghasilkan gerak putar batu gerinda dan gerakan pemakan. D. Bagian mesin bor. 1. Wedge box berfungsi untuk menghubungkan motor dan proses spindle dan digunakan sebagai tempat sabuk penghubung motor dan spindle. 2. Lengan atau tiang bagian dari mesin bor. Apar untuk pemadam api ringan. Pengertian apar adalah alat pemadam yang bisa dibawa dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Apar merupakan alat pemadam yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Apar dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat dan tepat dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Selain itu, karena bentuknya yang portable dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran, dikarenakan fungsinya untuk penanganan dini. Peletakan apar pun harus ditempatkan di tempat-tempat tertentu dan mudah terlihat sehingga memudahkan di dalam penggunaannya. Fungsi kegunaan apar untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Apar terdiri dari beberapa jenis, antara lain jenis air. Apar jenis air terdapat dalam bentuk storage pressure tipe tersimpan bertekanan dan gas cartridge tipe dapat sangat dan oksigen sampai di bawah 12%. Ya, Pak. Sudah? Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Bagas tadi mengobservasi tentang apar. Apar itu adalah alat pemadam api ringan. Dijelaskan tadi apa pengertian dari apar, kemudian apa fungsinya. Nah, yang biasa kalian tahu di RPS kalian itu ada sebuah tabung berwarna merah. Nah, itu fungsinya adalah untuk memadamkan api.
tapi sifatnya api ringan atau api kecil. Ya, biasa terjadi yang dikhawatirkan apabila ada korsleting listrik atau ketika kalian sedang memperbaiki motor ada percikan-percikan api yang menimbulkan api yang ada sedikit besar. Nah, itu bisa dicegah melalui menggunakan alat tersebut. Ya, bagus sekali. Dari dua laporan hasil observasi tadi, laporan hasil observasi mesin di RPS TBSM, kemudian ada APAR, itu sudah sangat baik sekali. Nanti untuk kelompok 3, 1 dan 2 nanti harus mempresentasikan observasinya di pertemuan berikutnya, karena ini sudah di ujung pertemuan kita hari ini. Ya, silakan siap-siap untuk mengakhiri kegiatan. Ya, silakan siap-siap, kemudian berdoa. Siap.